action let's go 저 건물을 찾으러 Pose with the fans Pose with the pose with the pose with the fans Pose with the pose with the pose with the fans Fans Pose with the fans Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menjelaskan tentang ijarah dan kaitannya. A few minutes later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Munakim, NPM 24510101669. Di sini saya akan presentasikan tentang judul ijarah dan kaitannya. Apa sih ijarah? Ijarah dalam bahasa Arab artinya upah, sewa, jasa maupun imbalan. Al-ijarah merupakan salah satu format muamalah dalam memenuhi keperluan hidup manusia melalui sewa menyewa, kontrak maupun lainnya. Melalui isyarah, al-ijarah punya arti aktivitas akad untuk mengambil manfaat suatu dari orang lain dan jalan membayar sesuai dengan perjanjian yang telah ditentukan dengan syarat-syarat tertentu. Ulama Syafi'iyah, ijarah adalah akad atas suatu kemanfaatan yang mengandung maksud tertentu dan mubah, serta menerima pengganti atau kebolehan dengan pengganti tertentu. Dan menurut Al-Din dan Umairah, ijarah adalah akad atas manfaat yang diketahui dan disengaja untuk memberi dan memperoleh dengan imbalan yang diketahui saat itu. Menurut Sabini, bahwa ijarah adalah pemilik manfaat dan adanya imbalan dan syarat-syarat. Menurut Asyidik, ijarah ialah akad yang diobjekkan ialah menentukan manfaat untuk masa tertentu, yaitu memiliki manfaat dengan imbalan sama dengan menjual manfaat. Dan menurut Amir Safiuddin, ijarah ialah akad manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila jika menjadi objek transaksi manfaat atau jasa dari suatu benda tersebut ijarah al-ain. Bila yang menjadi objek transaksi tenaga seorang dinamakan ijarah ad-jimah. Jadi upah adalah salah satu format hak pekerjaan untuk memperoleh imbalan dalam format suatu yang menilai dan yang dibayangkan oleh jasa kepada pekerja yang telah dikenakan berdasarkan kesepakatan atas dasar perjanjian kerja antara pengusaha dan pekerja. Sewa-sewa mengandung unsur-unsur yaitu ada 5. Yang pertama, adanya pihak menyewa dan yang menyewa. Yang kedua, adanya akad antara kedua belah pihak. Yang ketiga, adanya objek sewa yang dapat menggunakan. Yang keempat, adanya harga terhadap pemantapan objek sewa tersebut. Dan yang kelima, manfaat objek sewa diketahui dengan jelas. Dasar ijarah. Al-Quran membolehkan praktik sewa menyewa. Sebagaimana Al-Quran surat At-Talaq ayat 6 artinya. Dan jika mereka, istri-istri yang sudah ditalak, itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya. Hingga mereka bersalin kemudian jika mereka menyusui anak-anakmu untukmu. Maka berikanlah kepada mereka upahnya. Dan musyawarahkanlah di antara kamu segala sesuatu dengan baik. Dan jika kamu memenuhi kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusuikan anak itu untuknya. Hadis Nabi menjadi dasar akad ijarah, yaitu artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, berikanlah upah pekerjaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang syarat-syarat ijarah dan rukun-rukun ijarah. Yang pertama, saya akan menjelaskan syarat-syarat ijarah. Syarat-syarat ijarah menurut Muhammad Ali Hasan, yaitu yang pertama, syarat bagi kedua orang yang berakat, yaitu telah balik atau berakal dalam mazhab Syafi'i dan Hambali. Tetapi menurut mazhab Maliki dan Hanafi, orang yang berakat tidak harus mencapai usia balik, tetapi anak yang telah mau mayit pun diperbolehkan melakukan akad ijarah. Dan yang kedua, kedua belah pihak yang melakukan akad menyatakan kerelaan untuk melakukan akad ijarah itu. Yaitu ketiga, manfaat yang menjadi objek ijarah harus diketahui secara jelas agar tidak terjadi perselisihan di akhir suatu hari nanti. Yang keempat, objek ijarah itu dapat diserahkan dan dipergunakan secara langsung dan tidak ada catatannya. Yang kelima, objek ijarah itu sesuatu yang dihalalkan oleh syara. Dalam hal ini, ulama fikih berpendapat bahwa tidak boleh memakai jasa menyewa orang, tukang sihir,
atau pembunuh bayaran. Dan juga tidak boleh menyewakan rumah untuk non-muslim yang untuk dilakukan untuk beribadah. Dan selanjutnya saya akan menjelaskan rukun-rukun ijarah. Rukun-rukun ijarah menurut jumhur ulama itu ada 4, yaitu orang yang berakad, sighah akad, upah, dan manfaat. Yang pertama, orang yang berakad atau akid. Orang yang melakukan akad ijarah ada 2, yaitu mujir dan mustajir. Mujir yaitu orang yang memberikan upah atau menyewakan sesuatu. Sedangkan mutajir orang yang menerima upah untuk melakukan sesuatu dan yang menyewakan sendiri. Yang kedua, sighah akad. Sighah akad dalam hal ini melakukan ijab dan qabul, yaitu ungkapan dan pernyataan yang keluar dari salah seseorang yang berakad, sehingga gambaran kehendak dalam mengadakan akad ijarah. Dan yang ketiga, upah atau ujrah. Upah yaitu diberikan kepada mustajir atas jasa yang diambil manfaatnya oleh mujir. Dan yang keempat, manfaatnya. Salah satu cara untuk mengetahui ma'qud alaihi, yaitu barang, yaitu dengan menjelaskan manfaatnya, batasan waktu, dan jenis pekerjaannya. Dan selanjutnya, persyaratan harta benda boleh diakad ijarah, yaitu A. Harta dapat Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang macam-macam ijarah. Macam-macam ijarah terbagi menjadi 2 macam, yaitu yang pertama ada ijarah atas manfaat dan yang kedua yaitu ada ijarah atas pekerjaan. Yang pertama yaitu ijarah atas manfaat. Ijarah atas manfaat ini disebut juga sebagai sewa menyewa. Dalam ijarah ini, objek akadnya ialah manfaat dari suatu benda. Ijarah yang bersifat manfaat ini, misalnya sewa menyewa rumah ataupun kendaraan. Nah, ulama fikih sepakat menyatakan bahwa objek sewa menyewa adalah manfaat yang diperbolehkan oleh syara' untuk dipergunakan. Dan yang kedua yaitu ada ijarah atas pekerjaan. Ijarah atas pekerjaan ini disebut juga sebagai upah mengupah. Dalam ijarah ini, objek akadnya ialah amal atau pekerjaan seseorang. Ijarah ini sifatnya dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan. Contohnya, buruh bangunan, tukang jahit, dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang berakhir dan pembatalan ijarah. Nah, banyak para ulama fikih itu berpendapat tentang sebab-sebab berakhirnya pembatalan ijarah itu seperti apa. Yang pertama, menurut ulama Hanafi, pembatalan ijarah itu sifatnya mengikat, tetapi bisa berakhir apabila salah satu dari yang melaksanakan akad tersebut itu meninggal dunia, maka akad ijarah itu pun berakhir atau batal. Nah, kalau menurut jumhur ulama itu ijarah itu sifatnya mengikat, tetapi bisa dibatalkan apabila ada cacat pada barang yang dijadikan akad ijarah tersebut. Jadi kematian tidak merupakan suatu hal yang bisa membatalkan akad ijarah. Nah, menurut Al-Kasani itu ada 4 hal yang menyebabkan pembatalan ijarah. Yang pertama yaitu objeknya musnah atau barang sewaan itu tidak ada lagi manfaatnya, seperti rumah yang disewa itu kebakaran, atau barang yang disewa seperti motor itu dicuri. Dan yang kedua yaitu tentang renggang waktu. Nah, menurut Al-Kasani itu renggang waktunya contohnya seperti misalnya rumah yang disewa telah habis masanya atau telah ditentukan masanya, itu kembali lagi ke pemiliknya, atau misalkan jasa yang dipakai itu telah berakhir, maka orang yang menyediakan jasa tersebut berhak diupah. Nah, yang ketiga yaitu apabila seseorang tersebut meninggal dunia, maka akad ijarahnya pun batal. Dan yang keempat yaitu terjadinya uzur atau halangan seperti rumahnya disita bank atau hutang dan lain-lain, akad ijarahnya tetap. Dan menurut Syahid Sadiq itu ada 5 hal yang bisa menyebabkan akad ijarah tersebut batal. Yang pertama yaitu terjadinya barangnya cacat di tangan penyewa. Nah, yang kedua yaitu rusaknya barang yang disewa seperti rumahnya kebakaran, gedungnya ambruk. Dan yang ketiga yaitu rusaknya barang yang diupahkan seperti bahan baju yang diupahkan itu rusak. Dan yang ketiga yaitu manfaatnya telah berakhir atau telah tidak ada lagi manfaatnya, itu maka berakhir. Dan yang kelima yaitu menurut Syahid Sadiq itu berdasarkan pendapat Hanafi, itu akad ijarah itu bisa dibatalkan apabila ada kejadian-kejadian yang luar biasa seperti rumah kebakaran, barang sewaan itu dicuri, maka akad ijarah pun berakhir. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Apabila ada salah dalam penyampaian atau salah dalam kata, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
aplikasi ijaroh dalam perbankan syariah. Akad-akad yang dipergunakan oleh perbankan syariah di Indonesia dalam operasinya merupakan akad-akad yang tidak menimbulkan konferensi yang disepakati oleh sebagian besar ulama dan sesuai dengan ketentuan syariah untuk diterapkan dalam produk instrumen keuangan syariah. Lalu, akad ijaroh merupakan ijaroh akad pemindahan pemanfaatan atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu tanpa memindahkan kepemilikan barang. Lalu, yang kedua, ijaroh mutlak bin tamlik. Produk 2. Ijaroh mumtahiyah bin tamlik. Produk pembiayaan perbankan berdasarkan akad sewa menyewa terdiri dari suatu murni dan sewa yang diakhiri dengan pemindahan hak kepemilikan atau dikenal dengan ijaroh mutlak bin tamlik. Lalu akad ini pada dasarnya merupakan perpaduan antara sewa menyewa dengan jual beli.